Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga hari ini teman-temanku semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, sebelum membahas video kali ini, Bang Asin ingin memberitahukan, mohon bagi teman-teman yang ingin belajar YouTube dan ingin mendapat gaji dari YouTube, silakan ikuti channel baru dari Bang Asdin yang khusus membahas tentang bagaimana cara menjadi YouTuber ya. Link videonya atau link channelnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Silakan teman-teman cari ya, silakan teman-teman buka kolom deskripsi kemudian ketik linknya ya. Semoga teman-teman semua yang ingin jadi YouTuber bisa sukses dan mendapat gaji dari YouTube ya. Mudah, lumayan ya teman-teman, gaji sampingan di saat harga sawit sekarang ini turun ya. Oke, video kali ini Mas ini membahas tentang cara merawat sawit di saat harga sawit turun anjlok seperti sekarang ini ya. Jadi cara merawat sawit di saat kelapa sawit harganya turun seperti saat ini merupakan satu tantangan atau suatu kendala ya bagi para petani sawit ya. Ini dirasakan juga yang ada di wilayahnya Bang Asdin. Mereka sangat sukar atau sangat tidak atau sangat sulit untuk merawat sawit mereka. Kenapa? Karena biaya untuk merawat tidak mencukupi dengan harga TBS kelapa sawit yang dibeli oleh pabrik saat sekarang ini. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Ya, Bang Asdin sudah merangkum beberapa cara yang dilakukan oleh para petani sawit di daerahnya Bang Asdin ini ya. Yang pertama adalah kelapa sawit tentunya kalau tidak dipupuk teman-teman ya, pasti tidak akan berbuah atau dia akan mengeluarkan buah yang sedikit. Nah, bagaimana cara menyiasatinya ya? Ya, cara menyiasatinya ya dengan cara teman-teman menggunakan pupuk alami ya, atau pupuk murah ya. Banyak sekali pupuk murah sudah Bang Asdin bahas di video-video Bang Asdin sebelumnya. Yang pertama adalah teman-teman pergi ke pabrik sawit kemudian membeli janjangan kosong ya, atau meminta janjangan kosong. Kalau di wilayahnya Bang Asdin tidak dibeli janjangan kosong teman-teman, hanya dikasihkan uang rokok 50.000 sopirnya. Nah, itu sudah diantar langsung ke lahan sawit teman-teman semuanya. Mungkin beda wilayah beda lagi ya teman-teman caranya. Nah, janjangan kosong ini sangat bagus untuk perkembangan atau buah sawit juga ya teman-teman ya. Ini sudah terbukti di videonya Bang Asdin yang lalu, juga sudah pernah Bang Asdin upload tentang manfaat dari janjangan kosong untuk kelapa sawit ya, untuk manusia juga, untuk kita juga ya teman-teman. Ada juga manfaatnya, yaitu jamurnya ya teman-teman. Nah, jadi satu kali mendatangkan janjangan kosong, dua manfaatnya. Yang pertama, sawit kita menjadi subur, kemudian kita juga jadi subur. Kenapa? Karena kita juga mendapat sayur ya. Otomatis serba mahal sekarang ini ya, lari ke sayur jamur aja sudah alhamdulillah enak ya teman-teman ya. Jadi yang pertama dilakukan pupuk-pupukan ya, ambil pupuk yang murah-murah saja ya, janjangan kosong yang pertama. Yang kedua ada pupuk garam juga, itu untuk menghijaukan daun ya. Dan yang ketiga teman-teman bisa menggunakan pupuk kompos ya, atau pupuk kandang. Bisa teman-teman cari kohe-kohe dari sapi, kotoran ayam ya, kotoran kambing, itu teman-teman bisa olah, dicampurkan dengan obat, kemudian teman-teman bisa taburkan di lahan sawit teman-teman. Nah, itu salah satu cara pemupukan yang alami dan tergolong murah di saat harga sawit anjlok seperti ini. Kalau teman-teman tidak pupuk, kasihan ya, nanti kelapa sawitnya tidak akan berbuah, otomatis tambah rugi lagi ya teman-teman. Harga sawit sudah murah, terus sawit tidak berbuah, bahkan stres. Kalau stres, hati-hati teman, tidak akan berbuah selamanya ya. Kemudian cara yang kedua adalah perawatan. Nah, perawatannya teman-teman pastinya akan membersihkan lahan. Kalau dulu teman-teman mungkin menyemprot ya, sekarang harga obat juga mahal ya. Cara membersihkan lahan ya teman-teman lakukan saja piringan ya, yaitu dengan cara memarah sekeliling pohon sawit atau
teman-teman hanya memaras jalur sawit saja. Misalnya kayak ini satu jalur di depannya Bang Asdin ini ya, satu jalur ke sana ya. Itu teman-teman paras saja ya, supaya ada jalan angkong pada saat teman-teman memanen sawit ya. Begitu juga dengan piringan, bisa juga teman-teman bersihkan sekeliling pohon saja. Yaitu tentunya butuh tenaga ekstra, tetapi ya itulah supaya teman-teman ada hasil sedikit ya. Kemudian cara perawatannya itu ya teman-teman, dengan cara teman-teman memaras sendiri. Kemudian untuk pruning ya, untuk pruning saat sekarang ini pasti kalau teman-teman lakukan apalagi 1 tahun sampai 3 kali, aduh, dengan harga sawit yang anjlok ya, itu pasti akan membuat teman-teman kesulitan atau kewalahan. Nah, caranya adalah teman-teman suruh saja ya. Kalau teman-teman menyuruh pemanen atau teman-teman panen sendiri, kalau teman-teman memakai buruh panen ya, teman-teman perintahkan atau instruksikan bahwa setiap menjatuhkan buah, usahakan pelepah yang ada di bawah buah itu harus dijatuhkan ya. Mau itu 2, mau itu 3, harus dijatuhkan supaya tinggal pada saat teman-teman mau pruning sendiri, pelepah tersebut tinggal yang tidak ada buahnya saja ya, paling sisa 5-6 pelepah. Dan kalau itu dilakukan terus, pasti akan sedikit pelepah yang akan teman-teman pruning nanti. Nah, jadi itu untuk menyiasatinya ya teman-teman. Kalau untuk panen sawit, untuk biaya ongkos pemanen, Bang Asdin belum bisa mengetahui caranya. Kalau teman-teman mau ngutang dulu, kasihan juga pemanen sawit kayak Bang Asdin, tidak makan nanti teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa panen sendiri ya alangkah bagusnya. Atau juga teman-teman suruh saja pemanennya menjatuhkan saja ya, hitung janjang, jatuhkan saja buahnya, nanti teman-teman yang langsir, bisa juga. Atau teman-teman yang jatuhkan terus teman-teman cari buruh langsir, itu akan lebih murah. Misalnya pemanen sawit teman-teman diupah per janjang 3.000, tetapi kalau teman-teman yang jatuhkan, bisa saja teman-teman mengupah buruh sawitnya itu hanya 1.500, atau kebalikannya, dia yang menjatuhkan teman-teman upah 2.000. Jadi kan agak murah. Nah, agak murah otomatis bisa teman-teman tutupi dengan harga biaya sawit yang sekarang ini semakin agak murah, bukan semakin murah, agak murah. Tetapi di daerahnya Bang Asdin sudah sedikit demi sedikit sudah mulai naik ya, walaupun per harinya itu hanya naik hitungan rupiah ya, belum sampai 100-200 rupiah, tetapi sudah mulai naik. Nah, ini mungkin salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah, seperti videonya Bang Asdin sebelumnya. Pemerintah akan mempercepat ekspor sawit, berusaha untuk mempercepat ekspor CPO ya teman-teman, supaya harga sawit kembali naik, dan diberingi juga dengan surat teguran atau surat perintah ya kepada seluruh perusahaan sawit agar mematuhi bahwa harga sawit itu harus mematuhi harga sawit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, itu juga mudah-mudahan semuanya bisa cepat terselesaikan, dan para petani sawit bisa tertawa kembali, dan khususnya para pemanen sawit bisa lancar kembali bekerja. Kalau pemanen sawit upahnya sekarang masih tetap teman-teman, walaupun turun upah pemanen sawit tetap, tetapi yang bikin terkendala lagi, walaupun tetap upahnya, kita para pemanen sawit teman-teman tidak bisa lancar memanen. Kenapa? Karena di pabrik itu diberikan kuota, satu orang itu, satu bosnya Bang Asdin biasa hanya diberikan kuota sampai 4 ton. Nah, disitulah kewalahan dari Bang Asdin, bahwa panennya hanya setengah hari teman-teman, akhirnya besok pindah lagi ke bos yang lain, akhirnya panennya itu tidak tuntas. Nah, pada saat yang paling sengsara, pada saat 2 bos mendapatkan 1 kali kuota waktu yang sama, nah itu yang bingung teman-teman, mau bagi bagaimana ya, sedangkan Bang Asdin sudah pulang kampung ya. Jadi semua kita berdoa semoga ini masalah cepat terselesaikan, dan para petani sawit bisa segera tersenyum, dan para pemanen sawit bisa segera lega. Oke, bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan ya, sebelum itu Bang Asdin ingatkan lagi, silakan kunjungi kolom deskripsi bagi teman-teman yang ingin menjadi YouTuber untuk mendapatkan gaji dari YouTube ya. Oke, bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan tekan tombol like-nya, dan yang paling penting bantu channelnya Bang Asdin dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya
agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bang Asri. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.